studi tiru ya Pak ya. Berarti ya mudah-mudahan nanti bisa saling belajar Pak, baik dari kota Surakarta maupun kota Tangsel. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Tuan Deswedi Kusnandar untuk menyampaikan selamat datang sekaligus mengenalkan tim dari KONI Kota Surakarta. Atau tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekalian. Yang terhormat Pak Angka, Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan. Kemudian yang saya hormati juga genap Bapak Ibu pengurus KONI Tangerang Selatan dan teman-teman pengurus KONI Kota Surakarta. Jadi kita yel dulu Pak. Jadi KONI Kota Surakarta juga punya yel. Jadi kalau salam olahraga saya, KONI Kota Surakarta itu luar biasa. Nah mungkin nanti dari KONI Kota Selatan ada yel-yelnya Pak ya? Ya kita spontan saja. Salam olahraga Jaya. KONI Kota Surakarta Luar biasa. KONI Kota Tangerang Selatan Juara. Sebelumnya monggo diminum dulu, kita santai saja lah. Nah, kita orang kecuali kalau Pak Hamka itu dalam kesatuannya itu kita enggak lah, kita enggak. Iya, mari monggo. Iya, kalau Pak Hamka mesti apa siap ya Surarno sing mati. Kita enggak. Siap salah. Oke, matur nuwun. Jadi sambil kita santai Pak Ji, kita nggak usah kayak Pak Hamka. Siap salah terus bener kapan? Nah, tapi kan Pak Hamka dulu nggak pernah bener gitu. Makanya jadi ketua KONI. Oke, jadi mungkin yang pertama sama kalau tadi dari KONI Tangerang Selatan sudah memperkenalkan diri, maka kita juga akan saling berbalas. Soalnya ada pepatah kalau tak kenal maka tak sayang gitu. Siapa tahu nanti kita juga bisa bersayang-sayangan selama ini dalam hal olahraga tentunya. Baik, saya sendiri Ketua Umum, nama saya Lili Kusnandar Pak. Saya istri baru 1, anak 3. Yang baru berarti ada cita-cita enggak tambah. Kemudian di sebelah saya ini adalah sekretaris umum, namanya Pak Heru Suprabu, luar biasa namanya, Heru Suprabu. Beliau merupakan aktivis ya untuk ibadah umroh karena beliau leader dari jasa umroh ya di Wangga. Jadi jasa umroh di Indonesia itu katanya cuma ada berapa 50-an ya yang disahkan oleh presiden, salah satunya adalah di Wangga. Jadi Bapak Ibu besok kalau misalnya pengen umroh gratis langsung buka. Ya kan gratis, tapi kalau untuk orang-orang KONI dari manapun adalah potongan luar biasa. Bukan potongan khusus. Jadi ini ya luar biasa. Kemudian kita turun dari ini aja paling cantik. Ini adalah Ibu Temi Arupriyanti Sarjana Hukum. Ini adalah Menteri Keuangan KONI Kota Surakarta. Jadi saya sendiri tobat, saya kemana-mana dia harus ikut. Nah orang nggak tak sanggunin ya. Jadi kalau mampir kemana-mana harus dia yang bayar. Dan sehari-hari beliau ini juga seorang pengacara Pak. Tetapi karena luar biasanya beliau punya kekhususan. Jadi khusus perceraian. Kadang-kadang saya juga setiap kali datang ke kantor habis sidang Mas. Ceritanya cantik enggak? Tapi dia mesti cemburu, marah dia. Marah dia. Selamanya. Nah, udah kalau sudah gini-gini udah saya diam aja dan pergi.
Kemudian juga di sebelahnya ini juga paling cantik juga, ngakoni. Tapi makin tua makin jadi. Ini adalah Ibu Reni Nogogini SHMH. Beliau sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hukum. Sehari-hari beliau juga sebagai pengacara. Bahkan dia merupakan Ketua Tim Hukum DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Makanya kami Kota Surakarta kalau ada apa-apa nggak takut masalah hukum. Karena saya punya Ketua Bidang Hukum DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta. Nah kalau di Solo itu PDI Perjuangan kan luar biasa Pak. Siapa yang berani ya? Nah, di DPR menguasai 50% lebih. Jadi Solo itu mau dibikin apa saja sama PDI Perjuangan tidak ada halangan. Paling utama juga dari PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka luar biasa juga. Ketua Koninya di atasnya luar biasa, super luar biasa. Iya. Dan tadi kalau saya Pak Anu memperkenalkan, saya itu melirik yang di pojok itu selalu ketemu. Ya. Nah, siapa tahu sering pernah ketemu, karena saya di samping Ketua Kota Surakarta sebagai Sekretaris Umum di IWI Pemprov Jawa Tengah. Jadi kalau ini usaha saya sudah mulai mungkin 4 atau 5 periode ini. Nah, sampai Mas Jujur, Mas Oke, semuanya. Baru saja dari Jabar kemarin Tegal sama di Boyolali kan ada supermoto juga Pak Dadan, Dadan Fran itu IDW. Ya, kalau saya di DC, saingan nih IDW sama DC kan. Saya single DC. Nah, jadi kan IDW, padahal ini saingan. Kalau saya mau Riza Pak. Ya, siap. Itu kemudian di sebelah Mbak Heni, Pak Bogini, ini adalah Bapak Bambang Wijanarko. Sehari-hari beliau sebagai staf pengajar di Universitas 11 Maret di KONI Kota Surakarta sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Bidpres dan Kiptek. Jadi pas Pak. Ketua Bidpres, apa-apa prestasinya kurang maju di Solo, Pak Bambang yang saya marahi, ya gimana kamu Bidpresnya? Kemudian di sebelahnya ini saya juga heran, pagi hari ini bisa ketawa. Biasanya nggak pernah Pak. Pasti buang terus. Dia Bapak Setio Wiono. Waalaikumsalam. Dia Wakil Ketua Umum Bidang Humas dan IT. Makanya dino-dino di depan komputer, di depan laptop. Maksudnya itu apa? Tidak pernah ketawa ya. Apalagi akhir-akhir ini beliau baru saja paling sibuk, jadi orang paling sibuk di Kota Surakarta karena kita mau workshop tahun depan dan bulan ini baru start by number dan branding dan semuanya sekarang lewat aplikasi sehingga dia bingung. Ini KTP-nya di luar Solo nggak bisa masuk, gimana Pak Ketua? Ya saya nggak tahu, urusannya Pak Bidpres saya bilang gitu. Di samping itu beliau juga salah satu ketua redaksi kalau dulu di Suara Merdeka. Tapi sekarang saya nggak tahu Suara Merdeka masih tidak. Karena korannya saya nggak pernah baca sekarang. Online-nya. Ya. Karena kalau baca koran yang tenanan itu baca sekarang saya sudah baca di handphone itu 2 hari yang lalu sehingga bisnis ya untuk media kayak ini sekarang harus online semua, kalau online nggak laku ya. Tapi apapun tetap Kota Surakarta langganan ya, Suara Merdeka ya, karena ada Pak Setio Kaina. Padahal korannya nggak pernah baca tuh, nggak pernah baca lah, ngapain dibaca? Pak sudah baca kemarin.
kemudian di sebelahnya ini juga luar biasa, beliau Pak Rudi Jawari, ini wakil bendahara dan sehari-harinya beliau jabatannya juga sangat mentereng, nggak main-main, ketua Gapensi Kota Surakarta. Ketua cabur juga, ketua cabang olahraga bola voli ya. Ya, bola voli. Banyak melahirkan atlet-atlet dari Vita Solo itu karena tangan dingin beliau. Banyak juga melahirkan atlet-atlet yang sekarang direkrut di Angkatan Darat, di Polisian ya. Tahun ini aja ada berapa itu? 3 atau berapa itu? Tapi sebenarnya ya saya sendiri keberatan karena setelah cari sana nggak bisa balik Pak. Untuk parpol, waduh, kita bina dari kecil kemudian cari sana untuk memperkuat Kota Solo nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, itu kebanggaan kita, kebanggaannya Pak Rudi. Kemudian yang sebelahnya, kalau mungkin jenengan melihat itu agak sulap-sulap dikit kan. Ini adalah senior saya Pak Darto. Dia bagian humas dan sekarang baru menekuni cabang olahraga football dan bahkan baru saja pakai sama saya itu ikut pelatihan pelatih football. Sudah lulus Pak ya? Lulus sukses ya. Football, kalau football di Solo kan terkenal Pak karena yaitu orang bilang gol desa gitu. Nah, dan bahkan kemarin baru saja menyelenggarakan kejuaraan football Piala Ketua Umum Wali Kota Surakarta yang lama. Jadi kami memang berharap Pak, jadi semua cabang olahraga terus bikin kejuaraan. Karena ini sesuai dengan visi Mas Wali juga bahwa Solo harus menjadi kota event. Karena Solo kotanya kan kecil, Pak. Apa yang mau dibanggakan? Tidak ada. Jadi di samping kota kuliner juga kota event, itu harapan dari Mas Wali. Sehingga setiap cabang olahraga, ayo gawe event. Kalau ada kejurnas kalau bisa ditarik menjadi tuan rumah di Solo. Kalau nggak ada bikin kejuaraan, memperbuatkan piala ketua umum KONI. Ya kita support. Kemudian di sebelahnya lagi, ini Pak Heru Purwanto. Ya. Beliau dari cabang olahraga menembak atau perbaki. Walaupun memang kalau mungkin Bapak dengar di media atau apapun, perbaki Kota Surakarta memang belum diakui oleh KONI Kota Surakarta. Nah, kita terus terang Pak. Jadi perbaki Kota Surakarta setelah muskot yang terpilih ketua umumnya itu dari klub Kabupaten Wonogiri. Kemudian juga orang Wonogiri. Saya nggak mau. Walaupun itu menggabung di Solo, ya ketuanya harus dari klub Solo, klub Surakarta. Karena apapun itu sudah kewenangannya sudah lain. Apalagi kita juga diikat dengan adanya perwali. Karena apapun kita menggunakan dana hibah Kota Surakarta yang tentu saja harus diperuntukkan untuk warga Kota Surakarta. Kalau itu dari warga luar Kota Surakarta, nanti saya akan menuju sama ketua bidang, ketua cabang, perjanjiannya yang alamat Wonogiri, saya kenal. Begitu. Dan alhamdulillah sudah hampir selesai lah ya, selesai Pak. Ya. Karena juga ngeyel. Saya kan sudah coba di Solo itu, tapi nggak klubku terverifikasi kan alamatnya masih Wonogiri itu ya. Saya nggak mau karena apapun bahwa kita di KONI ini kan kerja sosial kan gitu Pak ya. Nah jangan sampai hanya masalah-masalah kayak gitu kita kena. Kita kena. Kenanya mungkin tidak karena korupsi atau apapun, tapi karena kebijakan kan bisa Pak ya. Ini yang kedua. Sehingga kita sangat berhati-hati sekali ya untuk hal-hal semacam itu. Kemudian di sebelahnya ini kabit organisasi Bapak Bambang Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi Bambang Sugeng beliau sudah tugas dari Radio Republik Indonesia. Jadi
dari Kota Surakarta. Karena pensiun ya sekarang all out beliau di Kota Surakarta. Makanya wajahnya kelihatan apa ya? Seger. Karena tiap hari digoda sama kemudian depan juga belakang ini yang maksud ini Bapak Triyono Setyo Putro berdiri biar kelihatan. Nah ini mungkin ya pengurus baru yang paling muda, tetapi walaupun muda tidak main-main Pak. Sehari-harinya beliau sebagai anggota komisi 2 DPRD Kota Surakarta, tentunya dari fraksi PDI Perjuangan. Dia dikali Kota Surakarta sebagai wakil ketua umum bidang Satgas dan anggaran. Karena DPRD kalah. Jadi sekarang baru ya ini ngecoknya perubahan Pak, mesti ya, beliau yang harus memusahkan. Jadi tidak ada kata tidak, harus. Dan ini sudah kita buktikan Pak Batok. Ya perubahan lewat Pak Sono kita usahakan. Karena kebetulan di Kota Surakarta ini Pak, jadi untuk ketua-ketua cabur juga banyak sekali teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan. Bahkan ketua DPRD Kota Surakarta ini ketua umum BIN-nya. Jadi kalau saya ke sana soal ketua DPRD, kalau dia di sini ya saya soal ketua umum KONI. Semakin. Ya, bahkan Pak di Solo itu Kepala Inspektorat Kota Surakarta itu ketua cabur BIN, Pak Lili juga namanya. Jadi kalau ada masalah-masalah mengenai administrasi saya soal ke sana, matur mundur-mundur, tapi ketika dia jadi pengcat ke sini ya soal ke Pak Ketua. Untungnya Mas Gibran itu nggak jadi ketua cabur. Ini keuntungan saya. Kalau hijau gimana? Repot bunyi konnya ini dijalur ke cabur diri ya. Nah, kemudian di sebelahnya Mas Triyono ini adalah paling senior di Kota Surakarta. Konon kabarnya sebelum lahir dia jadi pengurus KONI. Ini adalah Bapak Bambang Asrori di bidang organisasi. Jadi di bidang organisasi kami kan ada 3 orang Pak. Jadi ketuanya Pak Bambang Sugeng, kemudian wakil anggotanya 1 Pak Bambang Wiryawan hadir, kemudian 1 Pak Asrori sama Pak Bambang Jenik kaki Bambang Benong telu-telunya Bambang. Dia juga sudah pernah dari tugasnya, dia salah satu staf pengajar dari SMA Negeri 3, guru olahraga. Nah, sehingga sekarang ilmunya banyak ditularkan oleh teman-teman KONI dan juga teman-teman KPI. Karena nggak punya pekerjaan, Pak. Kalau dulu mengajar dia jam 7 pagi sampai jam 2 siang itu, sekarang enggak. Makanya sekarang Pak Lili kalau ada apa-apa rapat atau ada undangan dari cabur-cabur, saya saja yang berangkat untuk kegiatan. Suruh gembira ngomong. Nah, sehari 3 kali 3 tempat nggak masalah. Kemudian sebelahnya Pak Asrori ini apa itu? Ya. Ini adiknya tersayang Paramita. Ya, Paramita tapi nggak pakai rosati, kesenangan enggak. Beliau sebagai wakil sekretaris, wakilnya Pak R. Kemudian yang terakhir di sana wakil Gergen ya, karena habis ini nanti mesti saya tagih berita mundi, nah gitu. Dia di bidang humas Bapak Antonius, Antonius Sulistyo.
Nah kalau di APD beliau yang ngurusin kan buat tenis meja. Ya, tenis meja sama Mas Prima itu. Karena dia juga sebagai ketua bagian tenis meja. Ya, makanya baru saja beliau berduka juga karena salah satu atlet andalan kita Mas Yakob. Jadi itu Bapak Ibu sekedar perkenalan dari kami Wali Kota Surakarta. Kemudian selanjutnya saya sangat menyambut baik bahwa adanya forum Wali Kota se-Indonesia. Udahlah kalau itu nanti kota-kota di Jawa Tengah saya gerakkan semua. Karena hampir semua kali kabupaten kota di Jawa Tengah itu kalau Solo sudah bilang A, semuanya sudah terdiam. Sombong sedikit saja. Dan ini juga berlaku semuanya, termasuk kemarin dalam pemilihan KONI provinsi, Pak. Ya udah lainnya nyebut siapa, begitu saya nyebut bola bentuknya semua dia. Aklamasi. Nah, selesai. Jadi di mana-mana mungkin kalau kita nyebut kota Surakarta itu wah kan gitu Pak. Makanya kemarin untuk memotivasi atlet-atlet kami yang baru akan terjun di Porprov di Agustus nanti, ya masalah mental kamu jangan takut. Siapapun atletnya, dari mana atletnya, ketika akan berhadapan dengan atlet kota Surakarta mesti rodo. Nah, itu manfaatkan. Ya. Karena apapun dalam pertandingan di samping teknik, strategi dan lain sebagainya, mental itu juga sangat mempengaruhi. Jadi harus digunakan. Maka kota Surakarta walaupun tidak pernah juara Porprov, tapi selamanya menjadi langganan runner up. Sehingga mungkin 11-12 sama KONI Tangsel. Jadi kalau kita di peringkat kedua Jawa Tengah, Tangsel di peringkat ketiga Jawa Barat. Juaranya mana? Kasih. Banten. Kota. Oh Banten ya. Ya. Banten kota. Oh iya, tuan rumah. Dan nanti di Porprov saya juga mohon doa restu, mohon doanya untuk teman-teman dari KONI Tangerang Selatan. Mudah-mudahan Wali Kota Surakarta pada tanggal 5 dan 11 Agustus ya, itu bisa menjadi juara di Porprov Jawa Tengah. Jadi cita-cita saya ya. Karena apapun kita selalu di bawah bayang-bayang Kota Semarang. Porprov kemarin kita juga akan rekap selisih medalinya lumayan berapa 3 bulan ya Pak Bambang. Ya, tapi kami juga memasang strategi yang sedikit luar biasa. Jadi besok itu tuan rumahnya Pati Raya. Pati Raya itu ada 6 kabupaten. Tahu jujur Pak, tuan rumah untuk ngambilin nanti tapi ya dari Semarang jangan dari Solo gitu. Jadi Bang tidak sana itu medalinya biar digrogoti tuan rumah tapi kita bisa meningkat. Jadi itu Pak, saya siap, saya senang sekali. Jadi kalau ada misalnya suatu forum komunikasi kota, siapa tahu nanti bisa ada apa ya semacam kegiatan olahraga bersama-sama seluruh kota se-Indonesia. Dan kami juga sebenarnya sudah berjalan, tetapi karena ada satu dan lain hal itu sempat mundur 2 kali ini Pak. Jadi yang pertama karena ada APG di Solo, kemudian yang kedua kemarin mau ada Piala Dunia sehingga anggaran dari Menpora itu tidak ada. Bahkan proposal kita sudah disetujui 2 tahun yang lalu. Ya, itu murni prakarsa dari teman-teman Wali Kota Surakarta, yaitu untuk menyelenggarakan Indonesia Martial Arts Game yang pertama atau AIMAI. Jadi ini adalah kejuaraan khusus bela diri. Karena apa? Karena di tingkatan Asia sudah ada AIMAI. Kemudian di dunia juga sudah ada. Mengapa di Indonesia tidak ada? Dan cabang-cabang bela diri ini merupakan cabang olahraga yang luar biasa. Kalau nggak salah ada 16 cabang olahraga. Ya, itu adalah cabang olahraga bela diri, sehingga banyak sekali. Dan
cabang olahraga, saya pikir juga cabang olahraga yang sangat sportif, sangat sportif. Ya. Kalau dibandingkan dengan cabang lain, karena apa? Karena dalam bertanding itu semuanya ditimbang badan. Kita nggak melihat itu orang Eropa, orang Amerika, orang yang badannya gede, satu kelas itu ditimbang. Kalau 51 kilo ya lawannya 51 kilo kan gitu. Ini di kejuaraan bela diri. Sehingga walaupun itu orang Eropa, wah tumbuh-tumbuh, tapi tetap harus beratnya sama. Tapi kalau sepak bola kan orang Eropa yang tinggi-tinggi, kita beda-beda ya dia pasti kalah dalam hal duel bola udara misalnya, karena nggak ada timbangannya. Kalau misalnya ada kelompok umur juga hanya kelompok umur saja badannya. Tapi kalau bela diri, semua bela diri kan pasti ada timbang badannya. Ini kami anggap memang olahraga yang paling sportif, sehingga Indonesia itu punya peluang untuk menjadi juara dunia. Karena lawannya gede apapun timbangannya Pak Bro sama. Kalau voli orang Indonesia mana kapan pun lah itu pelatihnya diambilkan dari luar angkasa pun gak bakal menang kalau itu kan gitu. Karena kita tetap kalah tingginya. Kalau misalnya itu dibatasi umur pun kan tingginya beratnya juga enggak ditimbangkan. Tapi kalau bela diri kan lebih itu, sehingga peluang inilah yang sebenarnya harus apa ya dilihat ya oleh Indonesia. Itu harusnya sudah tahun kemarin karena ada APG di sini, dan soalnya berbenturan, kemudian harusnya tahun ini karena duitnya semua diperuntukkan untuk persiapan Piala Dunia U20 yang juga di Solo. Nah kalau tahun batal itu saya teruskan Pak, tapi karena sudah terlanjur kita di tahun mundur ya mungkin tahun depan. Dan itu semua anggaran sudah disetujui dan sudah disanggupi oleh Kemenpora. Jadi kita juga akan membuat yang pertama, yaitu kejuaraan bela diri Indonesia atau Indonesia Martial Arts Games. Karena PON pertama, ya nanti kalau IMAK jadi barang pertama itu juga luar biasa. Itu kemudian hal-hal lain bahwa mengenai pembinaan prestasi dan lain sebagainya, saya pikir juga semuanya sama. Semuanya sama. Dan kita pada Kota Surakarta, kebetulan di Kota Surakarta itu ada 2 universitas yang ada ekspornya, yaitu UNS dan UTP. Kita juga sudah membangun MOU antara kedua universitas tersebut. Paling tidak kita juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang dipunyai oleh universitas tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, apabila ada adik kita yang mempunyai prestasi lulus SMA, ya, atas rekomendasi dari KONI Kota Surakarta bisa masuk di fakultas olahraga baik itu UNS maupun UTP. Dan ini tahun ini sudah berapa Pak? Ada 3, ya. Ada 3 atlet kita ya secara langsung diterima oleh Universitas 11 Maret. Tentu saja di fakultas olahraga, kalau fakultas kedokteran belum. Ya, karena kita olahraga, ada atlet berkuda, kemudian atlet voli ya, kalau tidak salah. Ya. Ya, sepak bola. Itu harus rekomendasi KONI. Dengan rekomendasi KONI langsung diterima di Universitas 11 Maret. Kalau di UTP puluhan gitu lah, karena memang swasta gitu. Tapi paling beda dari 2 universitas ini kita bisa banyak hal ya yang dapat kita manfaatkan. Antara lain skala 1 venue untuk latihan anggar, ya itu juga di Universitas Tunas Pembangunan atau UTP. Dan di Jawa Tengah anggar itu tidak ada musuhnya. Kalau ada 12 nomor sebenarnya itu semuanya di Porprov itu harus satu Kota Solo. Tapi kalau itu dilakukan kota-kota yang lain nggak mau ikut bertanding Pak, sehingga nggak di rumah Porprov. Akhirnya ya sobat itu kasih 1 lah. Nah kadang-kadang di olahraga itu masih seperti itu Pak. Ya, masih seperti itu.
Dan ini saya pikir juga berlaku dimanapun, bahkan di SEA kemarin kalau jenengan cermati di cabang olahraga silat kan demikian. Nah, mengapa saya ngomong olahraga silat? Olahraga silat itu pelatih kepalanya itu orang Solo, sahabat saya Mas Indro Catur. Nah setelah Indonesia WO itu kan yang telepon apa ini? Saya lupa, saya memberi apa janji memberi jatah Kamboja belum ada. Padahal tinggal satu-satunya atlet itu harus emas. Daripada pertanding kalah di sini itu. Karena kalau nggak dikasih dari awal nggak mau Pak itu dilupakan kasih. Nah akhirnya oke, Kamboja kasih 1 emas, perak perunggunya sasain. Karena sampai pertandingan tinggal 1 atlet Kamboja yang masuk final itu melawan Indonesia. Makanya di semifinal lawan Malaysia juga begitu, lawan Indonesia juga begitu. Itu bukan kebetulan Pak, sudah disetting. Karena atletnya suruh main ngalah nggak mau Pak, kan malu juga. Nah daripada malu ya gitu ya. Makanya kalau di media ini kejadian aneh sebenarnya nggak aneh itu buat saya. Jadi itu kemudian nanti selanjutnya monggo Bapak Ibu mungkin bisa bertukar kawruh. Kalau saya sih pertemuan kayak gini mungkin lebih tepatnya itu bukan apa tadi studi tiru, tapi lebih tepat mungkin silaturahmi. Karena apapun ya di kota kabupaten satu dengan yang lain itu mesti punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tidak ada yang apa ya, yang sempurna atau tidak ada yang luar biasa dan semua segala-galanya itu menang. Ya ada. Jadi kemarin kami juga kehadiran tamu dari KONI Kota Bandung, kemudian KONI Kota Probolinggo, kebetulan kota semua ini. Nah itu nanti kan gampang kita telepon. Kemudian juga Kota Makassar, itu kemarin saya telepon Pak Imam, tak pikir Pak Imam Makassar karena namanya juga Imam sebenarnya kebetulan. Ya. Dan kita kami Solo, saya itu sering teman-teman itu, yuk kita silaturahmi atau studi banding ke KONI mana. Nah kita sampai saat ini belum pernah ya. Ya kita selalu kedatangan terus. Ya nanti mungkin suatu saat kami akan menerima tantangan dari Pak Ketum Tangerang Selatan untuk bersilaturahmi kembali ke Tangsel. Ini janji loh ya. Oh ya siap. Tapi setelah Pemprov kita juara kita ke Tangsel. Jadi mungkin itu nanti mungkin kita tanya jawab ataupun tukar pengalaman begitu Bapak ya. Kita diskusi bersama. Jadi apa yang menjadi kelebihan dari Tangsel yang di sini belum ada mungkin bisa kita tiru gitu. Dan kemudian di KONI Kota Surakarta yang ada apa di Tangsel belum ada itu mungkin juga bisa kita tiru. Intinya di olahraga itu tetap bersahabat gitu. Ya prestasi itu perlu, menang kalah itu perlu, tapi apapun yang tetap harus didasari oleh silaturahmi. Nah, makanya kita dalam raker kemarin juga temanya juga jelas. Jadi prestasi tujuanku, silaturahmi nafasku. Nah, jadi dalam meraih prestasi tetap roh kita, nah, silaturahmi ataupun sportivitas itu tetap kita junjung tinggi. Mungkin itu loh, selanjutnya mungkin Pak Her mungkin bisa memandu karena di sini ada Pak Bambang Wijanarko, Binpres, ada Bu Eni Notobini, urusan organisasi dan hukum, ada Pak Setio Yono, masalah humas. Ya. Dan kebetulan kita saat ini baru merintis membuat website KONI Kota Solo. Ya. Jadi memang belum jadi, tapi mungkin sudah 60% Mas. Jadi nanti mungkin kalau sudah jadi siapapun yang akan buka website Kota Surakarta
Jadi termasuk database dan lain sebagainya tersimpan di sana. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya selaku Ketua Umum Wali Kota Surakarta, kemudian nanti mungkin bisa disambung kalau memang ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.